Momen Idul Fitri apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Momen Idul Fitri Kumpul keluarga yang pertama. Makan bareng sama keluarga. Oke. Seru. Tentunya ketupat dong. Enak ya? keliling kampung. Jadi kayak lebaran door to door tuh loh, apa sih? Oh iya. Apa sih itu namanya? Ya. Nah, lebih halal tapi ke rumah-rumah tetangga gitu. Ya ada juga yang Biasanya tradisinya momen kayak gitu. dikasih itu sih nggak angpau, sangu sama saudara-saudara yang lebih tua. Yang dikasih angpau THR. Ya THR. Kalau udah gede kayaknya enggak tapi Lebih ke silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi Iya. sama keluarga. Iya. ya Momen kumpul keluarga besar nggak sih Mas? Keluarga besar ya? Enggak sih. Keluarga biasa aja. Yang enggak besar-besar banget aja. Suka karena itu tadi kita bakal dapet THR. Apalagi kalau misalkan masih kecil SMP atau SD gitu. iya. Kalau udah gede gini Iya kayaknya sih, yang cuman kan ngasih sekarang malah. udah karena kan nenek kakek udah nggak ada, jadi kayak jarang kumpul gitu. Cuman keluarga inti aja. Ya suka lah, karena apa namanya itu momen yang jarang dilalui tiap hari lah. Jadi apa namanya ya, misal apa namanya waktu Lebaran tuh ya udah jadi kumpul jadi satuan, saling apa namanya bersenda gurau, berbagi pengalaman dan lain-lain. Pernah nggak sih dikasih pertanyaan nyebelin waktu kumpul-kumpul keluarga? Pasti. Sebenarnya nggak yang nyebelin banget sih, cuman agak terganggu dikit. Baru-baru ini tuh sering ditanyain kayak Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Atau terus pacarnya mana? Kayak Top gitu. question. mana gandengannya gitu kan? Kapan ini, kapan itu gitu. Pokoknya kapan? Biasanya kapan? Kan udah kerja nih, terus mana THR untuk ponakan-ponakan kayak gitu-gitu. Ah, ini Karena udah ngasih nikah, THR. punya anak, mungkin nanti kapan nambah anak lagi? Nggak tahu juga ya. Itu momen paling nyebelin lah menurut. Nyebelin tapi karena udah biasa jadi udah cuek-cuek aja gitu. Nggak, lumayan ngeganggu tapi nggak yang banget gitu. Karena hubungannya kan sama privacy, malu aja gitu ditanyain sama om tante kayak gitu. Gimana sih Kak caranya ngerti pertanyaan? Mengalihkan topik. Paling aku cuma jawab doain aja. Udah. Mhm. Senyum aja sih. Nggak usah ngasih jawaban karena juga nanti ditanyain lagi. Dijawab doain aja gitu. Karena nggak ada jawaban lagi kan. Mantap, Kalau doain kita aja. jawab terus makin panjang nggak sih? Ya mau doanya gitu aja paling aman gitu. Palingan gitu. Iya. Kapan nikah? Doain aja. Mana calonnya? Doain aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, insyaallah ini menjadi dilema terutama ya anak-anak seusia kita gitu ya. Pas lebaran momen kumpul keluarga menyenangkan gitu ya. Tapi kok kemudian ditanyain pertanyaan aneh-aneh gitu ya. Top questionnya tadi ya, kapan nikah gitu. Saya juga kayaknya nih gitu ya. Ya. Ya memang kita tidak bisa kemudian tadi ya memaksakan gitu ya. Apa yang kemudian orang sampaikan kepada kita, hanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mensikapinya. Tapi memang pertama bukan kemudian kita untuk menjelekkan gitu ya orang yang menanyakan kita gitu ya. Tapi memang kadangkala pertanyaan-pertanyaan ya yang sensitif tadi gitu ya. Kapan nikah gitu ya. Kapan punya anak gitu ya. Itu memang kadang-kala ya pertanyaan yang memang bisa membuat sakit hati gitu ya. Jadi sebaiknya bagi diri kita gitu ya, yang mungkin aware, yang mungkin sadar terhadap hal itu ya sudah kita hindari. Kita tidak perlu membalas gitu ya, membalas orang yang kemudian menanyakan itu kepada kita dengan pertanyaan yang sama gitu ya. Mungkin kepada orang yang lain ya tidak perlu. Ya cukup ya kita ngobrol biasa gitu ya terkait dengan mungkin aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya, ngobrol santai lah kayak gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif memang harapannya bisa dihindari. Tapi kalau kita ditanyain terus gimana gitu ya, ya tadi jawabannya cukup bagus gitu ya, sudah doakan saja gitu ya, doakan saja gitu. Karena memang perihal kemudian jodoh gitu ya, perihal kemudian nanti rezeki bisa banyak ya, bisa kemudian terkait dengan karir ataupun terkait dengan anak tadi ya gitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang kemudian ranahnya adalah ranah Allah Subhanahu wa taala. Ranahnya adalah takdir Allah gitu ya. Ini sama seperti kita mungkin menanyakan gitu ya.
kapan mati gitu. Karena perihal rezeki, perihal maut gitu ya, itu adalah kemudian yang tahu hanyalah Allah gitu ya. Itu ranahnya Allah, sehingga memang ya sudah cukup kemudian didoakan saja gitu ya. Maka respon kita ya tadi entah kemudian ya menjawab dengan menjawab dengan jawaban yang menyenangkan saja, cukup doakan saja, atau ya guyon saja gitu ya, atau ya kemudian memang kalau misalkan orang yang menanyakan itu gitu ya, itu memang care terhadap kita, memang bisa jadi karena care gitu ya, karena perhatian, karena peduli kepada kita gitu ya. Jadi kalau memang peduli ya sudah, kita malah minta tolong, minta nasihat gitu ya. Dan itulah kemudian indahnya gitu ya menjadi seorang muslim gitu ya. Karena ada 6 nantinya di dalam sebuah hadis dikatakan hakul muslimi 'alal muslimi situn gitu ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah wa idzastansohaka fansohu gitu ya. Jika kemudian seorang muslim meminta nasihat, maka berilah ia nasihat gitu ya. Maka bisa jadi tadi orang yang kemudian menanyakan kepada kita memang peduli gitu ya kepada kita. Sehingga ya kita cukup kemudian respon baik saja gitu ya, respon baik saja, atau malah meminta nasihat gitu ya, meminta kebaikan dari yang kemudian tadi menanyakan kepada kita. Bukan kemudian kita malah membalas gitu ya, karena juga dalam hadis yang lain gitu ya, juga sama riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga gitu ya, bahwa seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kemudian bisa muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya gitu ya. Jadi kita tidak perlu kemudian untuk membalas gitu ya. Tapi nah terkait misalkan sikap kita dalam berikhtiar gitu ya. Berikhtiar misalkan tadi memang ditanyain kapan nikah gitu ya, kapan punya anak dan sebagainya, ya cukup kita ikhtiar terbaik kita gitu ya. Kita tidak perlu menjadi down gitu ya. Karena tadi ranah kemudian rezeki, jodoh itu adalah ranahnya Allah gitu ya. Sehingga kita cukup ikhtiar terbaik kita, dan kita sesuaikan dengan keinginan kita dan juga keinginan Allah gitu ya. Kita atur supaya tetap sesuai dengan syariat. Jangan sampai ditanyain seperti itu malah membuat kita jadi buru-buru. Yaudahlah, karena ditanyain kapan nikah terus ya sudah, aku nikah aja, tapi buru-buru gitu ya. Asal nyari jodohnya gitu ya, asal nyari pendamping hidupnya gitu ya. Malah ranahnya nanti menjadikan diri kita ya menjadi buruk gitu ya, karena ya mungkin dalam tadi termakan omongan orang lain, malah jadi buru-buru, malah tidak sesuai dengan arahan syariat ataupun arahan yang kemudian kita inginkan gitu ya, malah menjadi keburukan untuk kita. Ya mungkin itu semoga bermanfaat, semoga bisa kemudian menjadi hal yang kemudian bisa kita aplikasikan ya nanti bentar lagi gitu ya, Lebaran gitu ya. Ya janganlah kemudian nantinya menjadi penyakit, maksudnya menjadi sakit gitu ya untuk orang lain gitu ya. Kita malah menjadi orang yang bukan muslim karena muslim yang lain tidak selamat dari lidah dan tangan kita. Ya, akhirul kalam. Nah, ini karena sebentar lagi masa lebaran kita gitu ya. Ya, kami juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan juga semoga nanti Allah mengumpulkan kita kembali gitu ya di surganya Allah. Dan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan gitu ya. Semoga nantinya kita bisa kembali menjadi pribadi yang kemudian lebih baik gitu ya selepas Ramadan ini, bisa kita aplikasikan setelah lebaran sampai nanti Ramadan lagi gitu ya, sampai akhir hidup kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.